Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dicurahkan kepada kita sampai pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, di mana Allah mengatakan waliyadabbaru ayatihi. Al-Qur'an diturunkan agar umat manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang ditugaskan dan diamanahi oleh Allah untuk membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Ballaghar risalah wa addal amanah. Beliau telah menyampaikan risalah Allah dan juga telah menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan wa nasahal ummah. Beliau juga telah menasihati umat manusia. Wa jahada fi sabilihi, dan beliau juga telah berjihad di jalan Allah untuk menegakkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat berapa sekarang kita ini? 122. Sudah jauh sekali. Kenapa tidak ditandai? Oh iya, sudah ada tandanya di situ. Baik. 122. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan. Ya. Qara'al jumhur bi fathil wawi ba'da hamzatil istifham. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Abi Nu'aim bi iskaniha. Ya. Jadi jumhur ulama membaca huruf waw dengan harokat fathah. Awaman, ya. Awa. Sedangkan Nafi' membaca dengan sukun waw, ya. Au, ya. Setelah hamzah al-istifham. Awaman kana maitan. Apakah, ya, apakah orang yang mati? Di sini
namanya istifham, pertanyaan, mengajak kepada kita untuk berpikir. Ya, karena dalam banyak ayat Al-Quran mengajak manusia berpikir. Ya, makanya Al-Quran disebut dengan kitab ilmu pengetahuan. Ya. Karena apa? Karena bukan hanya perintah yang ada di sini, tapi ajakan untuk berpikir. Ya. Dan orang berpikir itu berarti orang yang berpengetahuan. Ya, orang yang menggunakan akalnya untuk mencerna, ya, memikirkan, mentadabburi, apalagi mengamati, meneliti, itu orang-orang yang menggunakan akal. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang bernada seperti ini. Sangat banyak bahkan. Bernada mengajak, menanyakan. Supaya kita terangsang belajar, terangsang menuntut ilmu. Yajuzu an yakuna mahmulan alal makna. Apa berkata Imam An-Nahas, makna dari awaman. Apa artinya awaman? Menurut Imam An-Nahas mengatakan, yajuzu an yakuna mahmulan alal makna ay unduru wa tadabbar. Jadi pertanyaan ini maknanya itu adalah seperti perintah. Unduru, lihatlah, amatilah, tadabbaru, pikirkanlah. Ya. Jadi ini menggunakan kalimat bertanya, tapi tujuannya tujuannya perintah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat-ayat yang menggunakan kata tanya dalam Al-Qur'an itu maknanya tidak bertanya. Ada yang bermakna memerintahkan. Ya. Karena Allah sudah tahu semua. Ya. Allah sudah tahu semua, Dia Maha tahu. Ya. Jadi Dia bertanya bukan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, bukan. Ya. Karena segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah. Ya, karena segala sesuatu itu yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan dalam Al-Qur'an, tidak berarti Allah tidak tahu, bukan itu maknanya. Ya, maka di sini disebutkan oleh Imam Nahas, maknanya adalah unzuru. Ya. Makna awaman, ya. Siapakah? Itu maknanya unzuru, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita unzuru, melihat. Nah, melihat di sini ya, bisa berarti melihat dengan mata kepala atau realita. Bisa melihat realita kita. Kita diajak membandingkan antara dua hal. Kita diajak membandingkan dua realita. Watadabbaru, kemudian setelah kita lihat realita tersebut, kita diajak untuk mentadabburi, ya, mencermati, mengamati. Ya. Apa yang harus kita tadabburi itu? Ya. Adalah man kana maitan fa ahyainahu. Ya. Yang harus kita tadabburi itu adalah orang yang dulunya mati, kemudian kami hidupkan. Ya. Orang yang sudah mati dihidupkan. Ya. Dan yang maksudnya di sini ya, bukan orang yang mati fisik. Ya. Di sini disebutkan wal muradu bil mayyit huna al kafir ahyahu Allahu bil Islam. Ya. Yang dimaksud mayit, orang mati, bukan orang yang mati fisiknya. Ya. Tapi orang yang mati hatinya. Siapa orang yang mati hatinya? Yaitu orang yang tidak menerima
agama Allah. Orang yang tidak menerima ayat-ayat Allah. Al-kafir disebutkan. Orang yang kafir, orang yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dianggap mayat. Ya, dianggap mayit, dianggap orang yang sama dengan orang yang mati. Hanya fisiknya saja yang berjalan, jasadnya saja yang berjalan. Tapi hatinya sudah mati. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang hatinya mati? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang sudah terkunci hatinya, yaitu sama dengan orang yang mati. Kata Ibnul Qayyim, ya, ayat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa ada hati yang mati. Ya. Tapi ada juga sebaliknya hati yang hidup. Ya. Dan yang hidup itu pun ada dua. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ya, fi qulubihim maradun. Ya, orang munafikin itu hatinya sakit. Ya. Nah, orang yang beriman, nah itu hatinya yang sehat. Dan itulah orang yang hatinya hidup. Ya. Jadi realita yang kita harus lihat adalah orang yang sudah mati hatinya, kemudian ahyahullahu bil Islam. Ya. Kemudian hati yang mati itu diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia menerima Islam. Jadi dihidupkan kembali itu hati. Hati yang hidup adalah hati yang menerima ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hati orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang disebutkan juga dalam Quran surah Al-Baqarah itu bagaimana orang-orang bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna apa ayatnya? Quran surah Al-Baqarah ayat pertama. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqin. Itu hati yang hidup. Hati yang hidup. Dan itu hakikat orang hidup. Makanya secara fisik orang beriman itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi disebutkan bahwa ada orang yang umurnya panjang. Walaupun sudah meninggal fisiknya, tapi orangnya masih dikenang. Itulah yang disebutkan oleh para ulama ketika sebagian mereka menerjemahkan hadis tentang silaturahmi. Ya. Man arada an yunsa'alahu fi atharihi. Ya. Apa lagi? Apa hadisnya? Hadis tentang silaturahim. Wa man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia yasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Ya. Kata panjang umur situ kata para ulama, sebagian mengatakan ini yang disebut atau yang makna dari panjang umur itu adalah panjang umurnya artinya panjang banyak jasanya sehingga tetap dikenang oleh orang, banyak kebaikannya. Ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, Ya. Tapi karena dia orang bertakwa, orang yang baik, ya, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, masih tetap dihormati, dihargai
oleh manusia selama dunia ini masih ada. Bahkan ketika orang menyebut nama-nama mereka, seolah-olah mereka masih hidup. Nah, begitu kalau kita biasa membaca tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang para sahabat, tentang para tabi'in, tabi'in, para salafus saleh, para imam kaum muslimin. Kalau kita baca kisah tentang mereka, seolah-olah kita hidup di zaman mereka. Kenapa? Karena itu ahyainahu, kami hidupkan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awaman kana maitan fa ahyainahu bil Islam. Ya, kami hidupkan mereka dengan menerima agama Islam. Wa qila ma'nahu kana maitan hina kana nutfatan fa ahyainahu binafkhir ruhi fihi wal awwalu aula. Lianna as-siyaqa yush'iru bidzalika likaunihi fi tanfiril muslimin 'an ittiba'il musyrikin wa katsiran ma tusta'arul hayatu lil hidayati walil ilmi. Nah, ada juga yang menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan mayit kemudian dihidupkan adalah awal mula penciptaan manusia. Awal mula kita adalah nutfah. Ya. Cuma cairan saja. Ya. Nah, itu cairan dianggap mati. Ya. Kemudian diberikan dia ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruhnya di dalam rahim ibunya, maka dia hidup. Ini juga berdasarkan ayat di mana Allah mengatakan dalam ayat amat tanat nataini wa ahyaitanat nataini. Ya. Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami dua kali. Ya, jadi manusia ini dia mati 2 kali dan dia hidup dua kali. Ya. Dan antara mati dan hidup itu mati yang duluan. Itu disebutkan oleh para ulama amat tanah natain, engkau mematikan kami 2 kali. Mati yang pertama apa? Ketika kita masih berbentuk seperti nutfah, ya, berbentuk seperti cairan itu. Ya. Kemudian nanti cairan itu disimpan di dalam rahim ibu. Nah, kemudian dia berproses, baru ahya. Ya, jadi mati dulu, baru hidup. Ya. Hidup sejak ditiupkan ruh, hidup sampai lahir ke dunia. Sampai lahir ke dunia. Ya, setelah lahir di dunia, ada yang langsung dimatikan oleh Allah dan ada yang diberikan hidup sebanyak waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mati dulu, baru hidup, baru mati lagi. Meninggal dunia yang kita saksikan setiap hari. Kemudian hidupkan lagi, dibangkitkan di hari kemudian. Jadi totalnya kita punya 2 hidup dan 2 mati. Nah, maka di sini disebutkan maitan fa ahyainahu. Yang dimaksud dengan maitan fa ahyainahu adalah ketika manusia masih ada dalam rahim ibunya, masih berupa cairan, ya, nutfah, ya. Kemudian dia berproses, kemudian ditiupkan ruhnya, nah itu yang disebut fa'ahyaina. Kami hidupkan. Nah, ini jadi 2 tafsiran. Tapi Imam Asy-Syaukani mengatakan wal awwalu aulah. Jadi tafsir yang pertama yang lebih lebih rajih, ya. Lebih unggul. Kenapa? Karena ini berbicara tentang berbicara tentang kehidupan yang sudah ada di dunia antara orang yang menerima syariat Allah, termasuk dalam masalah makanan dan minuman, dan orang yang tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini kata beliau, wal awwalu aula. Jadi tafsir yang pertama itu lebih pas atau lebih rajih. Jadi yang dimaksud dengan maitan fa ahyainahu adalah orang yang hatinya mati, tidak menerima syariat Allah, kemudian diberikan hidayah. Ya. Maka dia menjadi hidup. Nanti dalam ayat selanjutnya kita baca, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, menghidupkan, siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang hidup, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi seperti tumbuhan yang mati. Ketika disiram air dia hidup. Nah, begitulah ibaratnya hati-hati yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia tidak menerima. Ya. Kenapa tafsir yang pertama ini disebut lebih rajih? Ya. Karena beliau mengatakan li'anna as-siyaqa yush'iru bidzalika. Likaunihi fi tanfiril muslimin 'an ittiba'il musyrikin. Ya. Karena siyak artinya susunan kalimat, ya, susunan kalimat Al-Qur'an ini yush'iru bidzalika. Ya. Mengisyaratkan akan hal tersebut. Karena ayatnya berbicara tentang tanfiril muslimin anittiba'il musyrikin. Ayatnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mencegah kaum muslimin agar tidak mengikuti orang-orang musyrikin. Ya, dalam kehidupannya, termasuk dalam makanan dan minuman yang disebutkan di awalnya itu. Ya. Makanya di ayat-ayat sebelumnya kan Allah membandingkan mana makanan dan minuman yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Ya. Dan orang yang beriman tidak boleh mengikuti orang yang kafir dalam makanan dan minuman. Ya. Ini di antara syariatnya yang real, ya, yang real. Ya. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lain tentunya. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang musyrikin ya, dalam beribadah kepada Allah ya, dan seterusnya. Wa katsiran ma tusta'arul hayatu lil hidayati walil ilmi. Ya. Dan sering kali di dalam Al-Qur'an tusta'arul hayah lil hidayati walil ilmi. Ya. Kata kehidupan itu diisti'arahkan atau dipersonifikasikan ya. Atau digambarkan atau dikiaskan bahasa kita. Lil hidayah walil ilmi. Dipersonifikasikan sebagai hidayah dan ilmu. Ya. Jadi hidayah dan ilmu itu lambang kehidupan. Ya. Lambang kehidupan. Orang yang dapat hidayah dan orang yang dapat ilmunya Allah, dia itulah orang yang hidup pada hakikatnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan mengajak kita berpikir itu. Ya, supaya kita menjadi hidup. Karena ciri khas orang yang hidup itu dia berpikir. Ya. Ciri khas orang yang hidup dia berpikir, dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Kalau dia sudah tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, berarti dia sebenarnya pada hakikatnya dia sudah mati. Walaupun jasadnya masih berjalan. Ya. Tapi hakikatnya dia sudah mati. Ya. Makanya dalam Al-Quran ya, kita disuruh untuk memperbanyak ilmu. Menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya. Ya Allah tambahkanlah ilmuku. Karena ilmu dan hidayah itu merupakan simbol orang yang hidup. Ya. Jadi semakin banyak ilmu orang, dia semakin hidup. Ya. Semakin hidup, semakin bernilai hidupnya itu. Makin banyak ilmunya, makin
bernilai hidupnya. Ya. Wa ja'alna lahu nura, ya. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Dan kami jadikan untuknya nur, cahaya. Yamshi bihi finnas. Dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Wan nur ibarah anil hidayah wal iman. Wa qila huwal Qur'an. Wa qila al hikmah. Wa qila huwan nur al madhkur fi qawlihi ta'ala yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Apa makna nur dalam ayat ini? Dan kami jadikan untuknya nur, cahaya. Ya. Makna dari kata nur, beliau mengatakan ibarah anil hidayah wal iman. Jadi nur itu adalah ibarah, ya, sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan al-hidayah dan iman. Ada yang mengatakan Al-Quran itu nur. Ada yang mengatakan al-hikmah itu sunnah itu nur. Ya. Jadi semuanya itu yang disebut nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Nur di situ kata Ibnu Qayyim juga ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu. Ilmunya Allah itu diibaratkan kamishkat fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Seperti mishkah. Mishkah itu apa? Mishkah itu lubang di dinding, ya, yang di dalamnya fiha misbah. Di situ ada disimpan misbah. Wal misbahu fi zujajah. Dan lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun durri. Dan zujajah itu kaca-kaca yang dijadikan pelindung untuk lampu itu ka'annaha kaukab, ya, sebagaimana bintang-bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasunar. Ya. Jadi minyaknya itu bisa memberikan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Itulah ibaratnya ilmu, hidayah. Jadi penerang, ya. Dan nur yang dimaksudkan di sini, makanya berdasarkan potongan ayat ini, terjemahan atau tafsiran yang maitan, ya, kata mait itu kata Imam Asy-Syaukani lebih pas kalau ditafsirkan dengan orang yang kafir kemudian diberikan petunjuk dengan Islam. Karena di ayat setelahnya Allah mengatakan wa ja'alna lahu nura. Dan kami jadikan untuknya cahaya. Ya. Apa cahaya yang dimaksudkan? Al-hidayatu wal iman. Ya. Dia mendapatkan hidayah sehingga dia beriman. Ya, wal Qur'an wal hikmah. Karena dia beriman maka dia mempelajari Al-Qur'an dan dia mempelajari hadis al-hikmah. Maka dia mendapatkan nur al-madhkur fi qouli ta'ala yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nur yang dimaksud juga adalah nur cahaya yang mereka jadikan sebagai pelita atau penerang nanti di hari kemudian, di mana nur itu menyala di depan mereka dan wa bi aymanihim, dan di sekeliling mereka atau di sebelah kanan mereka. Jadi itu nur. Ya, cahaya. Jadi mulai dari hidayah itu membuat seorang beriman membuat dia mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, begitu juga mempelajari mengamalkan hadis. Ya. Dan karena dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, kemudian dia mengamalkannya, maka nanti di hari kemudian itulah yang menjadi modalnya itu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, nanti ketika orang berjalan di sirat, ya, antara surga dan neraka, ya, atau antara padang mahsyar dan surga, ya,
Jadi sirat itu antara padang mahsyar dan surga, yang bisa menjadikan orang menjadi jembatan yang dilalui menuju surga. Nah, di bawahnya neraka. Ya, di situ kata Rasulullah SAW, ada orang yang melewati situ secepat kilat. Ya. Dia tidak sadar kalau dia berjalan di atas sirat karena saking cepatnya, karena banyak amalnya. Ya. Dan ada orang yang berlari. Ya. Dan ketika gelap gulita, ada orang yang diterangi dengan cahayanya. Cahaya apa ini? Nuruhum yas'a baina aidihi wa bi aimani. Ya. Cahaya itu menjadi penerang bagi mereka yang di depannya dan aiman, ya, dari sebelah kanannya. Ya. Dan itu adalah amalan. Amalan orang berdasarkan ketika dia belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan dia mengamalkannya, maka semakin banyak amalan, semakin terang cahayanya. Kata Rasulullah SAW, sesuai dengan amalan masing-masing. Kalau orang yang banyak amalannya, maka cahayanya terang. Orang yang lebih kurang, maka lebih kurang lagi cahayanya. Sampai ada orang yang amalnya sangat sedikit, cahayanya juga sangat sedikit. Jadi cahaya yang akan diberikan oleh Allah di sirat yang menjadi penerang itu sesuai dengan amalan seseorang di dunia ini. Ya, makanya kita disuruh beramal banyak-banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Berbekal ketakwaan banyak-banyak. Supaya apa? Supaya nanti ketakwaan itu yang menjadi penerang kita di hari kemudian. Menjadi senter lampu yang menerangi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sedikit amalnya, ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang kadang menyala, kadang padam, kelap-kelip. Dan ada yang seperti senter kecil di ujung ibu jari kakinya. Kadang dia menyala, kalau baterainya lobet, mati lagi. Begitu terus, kelap-kelip. Sesuai dengan amal. Maka ini disebutkan nur yamshi bihi finnas. Dengan nur itu, dengan ilmu, dengan hidayah, dengan iman itu, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Dan dia menjadi petunjuk. Dia menjadi menjadi lampu bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, itulah orang yang hidup, kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang hidup di dunia itu yang hakiki adalah orang yang menerima ayat Allah, kemudian dengan ayat Allah itu dia berjalan di muka bumi sambil memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Bukan manfaat dunia saja. Ya. Manfaat yang paling utama adalah ketika seorang memberikan manfaat ukhrawi kepada orang lain. Dia mengajari orang tentang Allah, tentang kewajiban kepada Allah, mengajari orang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Itu manfaat yang paling besar, yang paling banyak. Ya. Bukan hanya manfaat harta. Kalau harta itu kan manfaatnya cuma sampai di dunia saja orang pakai. Ya. Tapi kalau kita memberikan pengajaran ilmu, ya, mengajarkan ayat Allah kemudian diamalkan oleh orang, maka itu menjadi penerang juga bagi dia sampai di hari kemudian. Anfa'ukum khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, makanya para ulama disebut sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Ya. Para ulama itu orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Ya, karena mereka lah yang menunjukkan kepada kita ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu mereka lah kita bisa mengenal Allah,
kita bisa mengetahui bagaimana cara bertakarrub kepada Allah, cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Maka itu sebenarnya nuran yamshi bihi finnas. Jadi orang seperti itu, dia seperti nur, ya, seperti cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. Yang manfaatnya itu bukan cuma dia yang rasakan, tapi orang lain juga merasakan manfaatnya. Nah, tergantung semakin banyak ilmu yang dia sebarkan, maka semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh orang lain, maka semakin terang juga cahayanya. Ya, seperti realita kita, ya, di dalam kehidupan ini. Ya, lampu ini kan tidak sama terangnya. Ya. Semakin besar dia punya watt, ya semakin terang dia. Ya. Semakin kecil dia punya watt, semakin redup. Ya. Begitu juga ilmu. Orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan ilmu oleh Allah, kalau banyak ilmunya maka dia terang. Ya. Makanya ada orang yang ketika mengajar, yang datang kepada dia untuk belajar banyak. Ya. Ada yang juga yang sedikit. Tapi semuanya bermanfaat. Semuanya ibarat lampu. Ya. Ada lampu yang kecil, ada yang lampu yang besar. Tentu semakin besar ilmunya, semakin besar juga manfaat yang didapatkan. Ya. Maka yang inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk kita fikirkan, kita cermati. Kemudian Allah mengatakan kama mataluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Nah, ini mulai perbandingan. Apakah sama mereka itu dengan orang yang fil dhulumat laisa bi kharijin minha, orang yang terkunci di dalam kegelapan, atau orang yang terjebak dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar dia dari tempat gelap. Ya. Nah, ini perbandingan realita dalam kehidupan kita. Ada orang yang tinggal di tempat yang terang benderang, ya. Ada orang yang tinggal di tempat yang gelap. Ya. Secara fisik wujudnya ada orang yang tinggal di tempat terang, orang yang tinggal di tempat gelap. Secara isti'arah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani juga ada. Ada orang yang punya ilmu yang banyak, ya. Dia paham Al-Quran, dia paham hadis Nabi, sehingga dia bisa menerangi banyak orang. Ada orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Ya. Sehingga kehidupannya gelap, tidak bisa dia keluar dari situ. Ya. Makanya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dianggap sebagai orang yang berada dalam kegelapan. Maka dalam Quran surah Al-Imran Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah penolong orang-orang yang beriman. Bagaimana cara Allah menolong orang beriman? Allah keluarkan mereka dari dhulumat, ya, kegelapan, kekufuran, ilan nur, menuju jalan yang terang benderang. Ketika Allah memberikan orang hidayah, maka Allah memberikan dia cahaya. Sedangkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang menjadi yang menjadi panduan mereka adalah at-taghut, orang-orang yang atau semua yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Dan taghut itu akan
mengeluarkan mereka dari cahaya itu menuju tempat yang gelap. Tetapi orang yang berada dalam gelap ini dia tidak tahu kalau dia ada dalam gelap. Ini yang jadi masalah. Kalau kita tahu ini tempat gelap, nah itu bisa kita mencari bagaimana caranya kita mendapatkan cahaya. Walaupun mungkin cuma secercah. Kalau kita tahu bahwa gelap ini adalah gelap. Tapi ada orang yang ada tempat gelap, dianggap itu sudah bagus itu. Makanya Allah mengatakan, kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Seperti itulah dihiasi untuk orang-orang kafir itu apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ini ada di tempat gelap, tapi mereka tidak tahu itu gelap. Mereka anggap terang itu. Mereka anggap indah di tempat itu. Sehingga mereka apa? Mereka tidak mau berpikir untuk mengeluarkan diri dari tempat tersebut. Nah ini yang berbahaya. Ya, yang berbahaya dalam kehidupan seseorang. Kalau dia sudah di tempat gelap, tapi ketika disadarkan dia bilang bukan gelap ini. Sudah bagus ini tempat. Nah itulah yang disebut dengan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Orang seperti itu dinasihati atau tidak sama saja. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dia mulai berpikir ini tempat gelap, tidak bisa saya hidup di sini selamanya. Ya. Bagaimanapun kita butuh cahaya. Maka kalau orang sudah berpikir seperti itu, itulah yang diberikan oleh Allah hidayah. Maka dia akan mencari cahayanya. Bagaimana caranya mencari cahaya? Dikelilingi itu tempat gelap. Apakah ada lubang? Di manakah ada lubang ini? Ya. Jadi kita manusia ini ketika kita belum mendapatkan hidayah itu seperti kita berada di tempat gelap. Kita terkungkung di situ. Ya. Terkungkung di situ dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang ingin mendapatkan kebaikan, dia berpikir ini saya tempat gelap ini. Saya harus cari solusi bagaimana supaya saya mendapatkan cahaya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau misalnya kita disekap di tempat gelap, itu pasti kita berusaha mencari celah, lubang. Ya. Makanya salah satu bentuk penyiksaan itu adalah orang dipenjarakan di tempat yang gelap. Itu penyiksaan. Ya. Makanya orang yang hidup dalam kekufuran itu sebenarnya tersiksa dia. Makanya dia gambarkan oleh Allah dalam ayat setelahnya, yaj'al sudaru dayiqan haraja. Sebenarnya dadanya itu sempit. Susah bernafas. Seperti itulah gelapnya. Makanya kita harus berpikir. Maka ketika kita memikirkan dua hal ini, mana yang kita pilih? Itu tujuannya. Mana yang kita pilih? Apakah kita ingin ketika kita ada di tempat gelap kemudian ingin mencari cahaya, atau kita sudah bilang di sini saja saya. Ya. Tidak perlu lagi cari cahaya, di sini saja. Saya mau hidup di sini saja. Selamanya saja di sini. Walaupun tersiksa kehidupannya, tapi di sini saja saya. Tidak mau pergi. Ya. Mana yang kita pilih? Tentu bagi orang yang berakal, yang dia pilih adalah dia akan mencari cahaya. Walaupun mungkin awalnya sedikit cahayanya, kalau bisa ditambah lagi. Sampai menjadi terang benderang itu tempat. Karena kalau dia jadi terang benderang, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan malam dan menciptakan siang. Allah tidak menciptakan malam selamanya. Ya. Apa yang dalam Quran? Ya. Sarmadan. Nah, apa ayatnya?
Surah apa itu? Hah? Al-Qasas. Nah, coba buka. Kenapa Allah tidak ciptakan malam selamanya dan tidak menciptakan siang selamanya? Nah, baca. Ayat setelahnya. Ayat sebelumnya berarti itu. Karena ada 3 ayat. Ayat sebelumnya. Ya'tikum bidhiya. Kemudian haras sarmadan ila yaumil qiyamah taskununa fi. Baik. Ayat. Kenapa Allah tidak menjadikan lail? Ya. Kalau Allah jadikan lail semua, siapa yang kasih kita cahaya? Selain Allah. Tidak ada. Begitu juga kalau Allah jadikan semua ini nahar, siang. Siang semua, tidak ada lailnya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapa yang bisa mendatangkan, memberikan kita malam, di mana malam itu kita di situ taskununa fi. Di situ kita istirahat, kita tidak keluar-keluar. Ya. Itu Qul ara'aitum. Allah mengatakan Qul ara'aitum. Pikirkan. Ya, pikirkan. Pikirkan kenapa harus ada siang, kenapa harus ada malam. Ya. Karena Allah ingin dengan siang dan malam itu juga ingin kita berpikir. Bagaimana keadaan kita ketika malam? Kalau sudah malam dan gelap gulita, kita ingin segera siang. Bahkan kita berdoa, ya Allah kasih cepat kemari matahari. Nah, begitu juga orang yang beriman atau orang yang mendapatkan hidayah. Dia tidak tahan di tempat yang gelap itu. Dia pasti ingin mencari yang terang. Dia ingin mencari cahaya. Maka orang yang beriman itu akan diberikan cahayanya oleh Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang hidup. Dihidupkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang tidak mau beriman, dianggap dia mati. Kenapa? Karena dia sudah di tempat gelap terus. Wa zuyyina lil kafirin, dan dia merasa ini sudah bagus ini tempat ini. Padahal tempat gelap. Secara kenyataan tidak ada orang yang ingin di tempat gelap selamanya. Dalam realita hidup tidak ada orang yang ingin di tempat gelap selamanya. Pasti orang berusaha cari cahaya. Ya, entah dengan lampu, entah dengan cari api dan lain sebagainya. Ya. Makanya orang-orang kuno itu, orang-orang kuno zaman dulu, ya, yang tidak sekolah kata kita, tidak berpendidikan, tinggal di gunung-gunung. Mereka berusaha mencari bagaimana caranya menyalakan api. Ya. Supaya apa api itu? Supaya terang. Nah, itu realita hidup. Tidak ada orang yang ingin di tempat yang gelap selamanya. Makanya kalau ada orang yang ingin di tempat gelap selamanya, berarti dia sudah mati dianggap. Nah, manusia itu tidak boleh begitu. Kalau kita masih ada di dunia, kita harus mencari tempat yang terang. Dan tempat yang terang atau cahaya yang terbaik adalah cahaya keimanan. Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah, iman, Al-Quran, Al-Hikmah. Nah, itulah yang bisa menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, maka ketika kita mentadabburi ayat ini, tentu kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak sama itu orang yang punya cahaya, dia bisa berjalan di tengah manusia, ya. Bebas dia berjalan ke sana kemari karena dia terang, dia lihat.
Dibandingkan dengan orang yang tempat gelap, dia cuma putar-putar di situ, dia anggap dia sudah sampai di mana. Padahal dia cuma putar-putar di situ saja. Tidak bisa keluar. Laisa bi kharijin minha. Tidak bisa keluar. Ya. Maka kita tentu sebagai orang yang berakal, kita tidak ingin terputar-putar di satu tempat yang gelap dan tidak bisa keluar kemana-mana. Yang kita inginkan adalah kita mendapatkan cahaya. Ya, dengan cahaya gitu kita bisa bergerak dengan leluasa, entah kita maju, mundur, samping kanan, samping kiri, atau naik atau turun. Ya, kita bisa melakukannya karena ada cahaya, ada terang. Nah, begitu juga orang yang beriman. Ya, orang yang beriman karena hidayah yang diberikan oleh Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW, dia mengetahui mana yang bisa saya kerjakan, mana yang tidak bisa. Mana yang boleh saya makan, mana yang tidak boleh. Ya. Mana yang boleh saya minum dan mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Dia tahu. Ya. Karena dia punya ilmunya. Dan ilmu itulah yang menerangi kehidupannya. Ya. Di samping itu, atau sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu tentang agama, dia tidak tahu. Ya. Makanya dia hantam saja. Pokoknya bagi semua. Rata. Bahasa kita dia sapu rata semua. Makanan ini pokoknya sapu rata. Minuman sapu rata. Ya. Padahal mencelakakan dirinya sendiri. Dengan makanan yang sembar sapu rata, minuman sapu rata, hidup sapu rata. Akhirnya dia sendiri yang cilaka. Ya. Dia binasa, membinasakan dirinya sendiri. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, inilah jamaah sekalian, tadabbur kita tentang ayat 122 ini, di mana Allah mengajak kita untuk berpikir, ya, mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita ingin mendapatkan cahaya, ataukah kita bertahan di tempat yang gelap. Maka pilihan ada sama kita. Ya. Dan tentu saja kalau orang yang berakal, dia akan memilih mencari cahaya dan menggapai cahaya tersebut supaya kehidupannya bisa leluasa dan bisa melihat dan bisa menikmati keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena gelap itu tidak bisa kita lihat hal-hal yang indah. Ya, ketika gelap. Ya. Nanti ada cahaya baru kita lihat keindahannya. Ya, nah itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, semoga kita bisa paham dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah cahaya yang dijanjikan oleh Allah dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, ya, mempelajari Al-Qur'an dengan makin semangat. Ya, lebih semangat lagi dari sebelumnya. Belajar hadis juga demikian, sehingga cahaya kita wattnya makin besar, ya. Dan kalau wattnya makin besar, maka cahayanya makin terang. Dan kalau makin terang cahayanya, maka manfaatnya semakin besar juga. Ya, itulah yang kita inginkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.